Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Di pertemuan yang ketiga ini, semoga kabar kalian sehat selalu dan juga tetap semangat mengikuti pembelajaran sampai akhir. Nah, di minggu yang kemarin saat kita perkenalan ya, kemudian kan Ibu juga menyampaikan beberapa materi. Ada konsep seni rupa, unsur rupa, dan juga prinsip dalam berkarya seni rupa. Nah, untuk minggu ini Ibu akan melanjutkan materi minggu kemarin, tapi kita tidak menggunakan Zoom meeting atau Google Meet. Kita menggunakan YouTube saja biar kalian bisa belajar secara mandiri di rumah. Dan waktunya bisa kalian tentukan sendiri, fleksibel ya. Oke, hari ini Ibu akan menerangkan mengenai media berkarya seni rupa 2 dimensi. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Itu ada media, kemudian ada alat, ada bahan, dan juga ada teknik. Tujuan pembelajaran hari ini agar kalian sebagai siswa mampu mengoptimalkan proses dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Kemudian, agar kalian juga mampu memilih dan memilah bahan serta alat yang sesuai dengan karya seni 2 dimensi yang akan kalian ciptakan masing-masing. Nah, jadi karena hari ini kita akan belajar media berkarya seni rupa, jadi kalian harus tahu dulu apa itu pengertian dari media atau medium. Menurut Mika Susanto, media seni rupa itu merupakan berbagai hal yang berhubungan dengan bahan, alat, sampai dengan teknik yang dipakai untuk membuat karya seni. Jadi media ini cukup penting, bahkan dalam perkembangan seni sekalipun, seperti saat ini, seni kontemporer itu kan berkembang. Nah, seni kontemporer ini adalah seni yang dipengaruhi entah dari global, kemudian perbedaan budaya, kemajuan teknologi, itu mempengaruhi dunia seni. Sehingga seni yang modern seperti itu disebut dengan seni kontemporer. Nah, dalam seni rupa kontemporer itu kan penuh kebaruan. Dituangkannya ternyata dalam bentuk konsep ataupun mediumnya. Ternyata media juga bisa berkembang, bisa berevolusi. Dari yang dulu media misalkan memakai cat air ya pakainya cat air, kemudian cat akrilik ya cat akrilik. Ternyata di era sekarang ada yang namanya mix media. Jadi media itu boleh dicampur-campur sesuai dengan kreativitas dan ide dari masing-masing pencipta karya gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke alat berkarya seni rupa. Nah, alat ini menurut KBBI merupakan benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu, perabot, perkakas, dan yang lainnya untuk mencapai suatu maksud. Jadi penekanan definisi dari alat itu bersifat kebendaan. Alat tidak berkurang ataupun habis dalam prosesnya. Nah, yang perlu kalian garis bawahi, kalau kita bicara alat, alat itu tidak berkurang, tidak berganti, ataupun dia tidak habis dalam sekali pakai. Jadi alat dapat digunakan berkali-kali. Contoh dari alat itu apa saja? Kita simak. Yang pertama ada kuas. Mungkin kalian juga sudah mengetahui ya, kuas ini jenisnya ada banyak sekali. Yang paling umum itu ada kuas bulat atau round, seperti ini contohnya. Nah, ini juga memiliki berbagai ukuran. Kalau kuas round ini digunakan, misalkan untuk cat air, dia menggunakan banyak air, itu bisa melebar karena dia bulat gitu ya kuasnya. Tapi untuk membuat detail ternyata juga bisa. Nah, ini ada kuas yang sangat kecil sekali, dia digunakan untuk membuat detail. Kemudian ada kuas yang pipih atau kuas datar ya. Ini biasanya untuk ngeblok. Selanjutnya ada palet. Nah, palet ini juga banyak sekali bentuknya, banyak sekali warnanya. Ada palet yang bening, kemudian bentuknya juga ada palet yang datar ya, jadi tidak ada bulatan-bulatan cekung seperti pada gambar. Palet yang baik itu yang gimana Bu? Jadi kalian kalau memilih palet itu yang warna putih. Kalau warna putih nanti ketika kalian tuangkan cat, misalkan warna merah marun, nanti yang keluar juga merah marun. Jadi warna palet tidak mengganggu dari cat sendiri. Kalau kalian menggunakan warna biru misalkan paletnya, itu mungkin kesan warna marunnya itu jadi beda karena terganggu oleh warna palet. Kemudian ada pisau palet, dia juga sama seperti kuas, digunakan untuk mengambil cat ya dari palet untuk digoreskan pada kanvas. Kemudian ada easel. Easel ini merupakan alat bantu ya penyangga untuk kertas atau kanvas dalam melukis biasanya, tapi opsional. Misalkan kalian tidak ingin menggunakan easel, mau ditaruh di atas kursi atau meja saja, itu boleh sekali. Kemudian ada rautan. Nah, rautan mungkin kalian juga sudah tahu ya fungsinya. Kemudian ada lagi penggaris. Penggaris juga ketika kita gunakan dia tidak habis walaupun berkali-kali. Kemudian ada jangka dan ada cukil. Kalau cukil ini termasuk alat untuk membuat seni grafis. Oke, yang selanjutnya ada bahan.
Nah, pengertian bahan ini apa? Jadi bahan ini merupakan benda yang digunakan untuk proses tertentu dengan diubah. Ada kata diubah, jadi dia berubah entah itu sementara atau permanen, sebagian maupun keseluruhan. Lalu dalam prosesnya itu dia dibantu dengan alat atau peralatan. Lalu contoh bahan itu apa saja? Yang pertama ada pena. Seperti ini kalian juga pasti punya pena. Nah, pena ini kalau kalian gunakan, dia lama-lama tintanya akan habis, akan tipis, akan tidak tersisa, kemudian tidak bisa lagi digunakan, dibuang biasanya. Nah, berarti dia kan termasuk dalam bahan, karena ada perubahan ketika kita sudah melakukan pemakaian beberapa kali. Kemudian pensil juga sama. Nah, pensil ini jenisnya banyak sekali. Nah, ada pensil yang tipis, itu namanya pensil H. Kalau yang tebal namanya B. Jadi semakin besar hanya, misalkan 4H, 5H, 6H, itu akan semakin tipis. Kalau semakin besar B-nya, misalkan 7 sampai 8B, berarti dia sangat tebal gitu. Kemudian ada pensil warna. Pensil warna juga gitu ya, lama-lama dia kan kalau diraut terus menerus, nanti dia akan semakin pendek dan semakin hilang, tidak bisa digunakan lagi. Kalau krayon juga sama seperti itu. Nah, pena, pensil warna, krayon itu termasuk media kering. Jadi dia termasuk bahan yang kering untuk berkarya. Kalau media basah, ditanya media basah itu apa? Jawabannya tinta dan cat. Nah, tinta juga kalau tintanya seperti ini kan dia cair ya. Lalu kalian nanti ambil di kuas, kalau kalian gariskan di kertas, itu lama-lama habis, tinggal wadahnya saja. Kemudian cat. Kalau cat ini dia beragam sekali, jenisnya ada banyak. Ada cat akrilik, itu dia yang tebal ya, pekat. Kemudian yang agak medium, di bawahnya ada namanya cat poster. Kemudian yang paling tipis itu adalah cat air. Kemudian yang lainnya juga ada lagi cat minyak. Nah, cat itu juga packagingnya, wadahnya itu bermacam-macam sekali. Kalau kalian lihat yang ibu punya ini, ibu punya cat air pens, half pen. Nah, jadi dia bentuknya seperti ini, tinggal diambil menggunakan kuas, lalu dicampur warnanya langsung di sini. Kemudian apakah ada yang bentuk yang lainnya? Itu ada, ini ada yang tube. Nah, jadi ini cat yang tube ya. Kalau kalian punya pasta gigi, nah seperti itu bentuknya. Jadi, kalau kita sudah ada pensil warna, ada krayon, ada cat, lalu gimana kita menggoreskannya? Menggoreskannya ada di kanvas, ada di kertas juga. Nah, jadi kanvas sama kertas ini juga termasuk bahan. Karena kalau kertas misalkan kalian sudah gunakan kan tidak mungkin kalian gunakan lagi, sudah penuh dengan coretan gitu ya. Kemudian yang terakhir ada hardboard. Nah, si hardboard ini biasanya digunakan untuk seni grafis. Jadi si alat tadi kita klasifikasikan dan kita identifikasi cocoknya itu digunakan untuk teknik yang mana gitu. Nah, teknik itu apa? Teknik dalam seni rupa itu merupakan metode atau cara yang dilakukan untuk menciptakan berbagai jenis karya. Jadi teknik ini ada banyak sekali. Kalau nanti bicaranya karya seni rupa 3 dimensi, itu berarti ya teknik membuat patung itu kan banyak sekali. Tapi di sini kita bicara dalam konteks seni rupa 2 dimensi. Jadi nanti akan ada seperti teknik dalam melukis, menggambar, membuat seni grafis seperti itu ya. Oke, kita masuk ke teknik dalam melukis. Jadi yang pertama, teknik lukis ini ada teknik akuarel, kemudian yang kedua ada teknik plakat, dan yang ketiga ada teknik spray. Teknik akuarel seperti yang kalian lihat dalam gambar, teknik ini melukis menggunakan media cat air ya, dengan media dengan sapuan warnanya tipis. Kemudian lukisan yang dihasilkan itu bentuknya, kesannya itu transparan. Tapi transparan di sini tidak diartikan sebagai transparan berarti tembus pandang ya bu kertasnya, kan tidak seperti itu. Jadi transparan ini merupakan kesan tipis, sapuan yang transparan seperti itu. Misalkan kalian lihat gambar contoh lukisan akuarel yang ibu berikan, itu kan di backgroundnya dia seperti ada yang tipis, kemudian ada ditumpuk lagi, kemudian semakin gelap di atasnya. Kemudian di pinggir-pinggirnya itu semakin ngeblur, itu berarti menggunakan banyak air. Nah, kesan transparan yang dimaksud itu seperti itu. Kemudian kalau kalian menggunakan cat air itu biasanya warna putihnya dari kertas asli, bukan menggunakan warna. Yang kedua ada teknik plakat. Teknik plakat ini menggunakan cat akrilik atau poster dan sapuannya itu sangat tebal. Jadi kesan lukisan akan menjadi pekat atau penuh. Kemudian yang ketiga ada teknik spray. Kalau kalian mungkin sering lihat
di pinggir jalan itu ya, di tembok-tembok itu mungkin ada graffiti atau karya mural, itu biasanya ada yang menggunakan cat semprot atau spray, bukan menggunakan cat tembok. Nah, teknik melukis spray ini juga bisa diaplikasikan pada media 2 dimensi dalam kertas, biasanya kertas yang agak tebal ya. Dan ketika kita sudah tahu teknik dalam melukis, ternyata ada juga teknik-teknik dalam menggambar. Kalau tadi melukis, kita sekarang membahasnya tentang menggambar. Bedanya apa melukis sama menggambar? Jadi kalau melukis itu medianya basah, kalau menggambar itu medianya kering. Itu tolong diingat-ingat. Nanti kalau misalkan UTS keluar itu ingat-ingatnya begitu. Jadi kalau cat itu termasuk media yang gimana? Berarti kan media yang basah. Nah, teknik dalam menggambar itu ada point list. Yang pertama itu merupakan teknik menggambar yang menggunakan unsur titik-titik di keseluruhan karyanya. Jadi dia tidak ada kok menggunakan unsur garis ataupun unsur bentuk, tapi mungkin ada kesan yang dihasilkan seakan-akan dia membuat garis atau bentuk, tapi ternyata itu bukan garis sungguhan. Itu merupakan kesan karena saking rapatnya titik-titik yang digunakan dalam teknik point list. Jadi yang dimainkan dalam teknik ini adalah jarak antar titik-titik. Kemudian ada teknik siluet. Teknik ini mengambil gambar dengan objek utamanya gelap total dan backgroundnya terang. Nah, gelap di sini tidak selalu hitam ya. Teknik ini menonjolkan bentuk dan karakter dari objek utama. Jadi kalau siluet, gimana gambar yang siluet itu bisa diidentifikasi? Padahal misalkan menggambarkan orang kan mukanya nggak kelihatan, warnanya nggak kelihatan, dia cuma menggunakan satu warna. Jadi teknik siluet ini walaupun mungkin terkesan mudah, yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah bentuk dasar, luarannya. Jadi luarannya itu dibuat dulu, baru di dalamnya diblok, sehingga bentuk tadi bisa diidentifikasi ketika orang melihat karya siluet. Oke, selanjutnya ada teknik arsir. Teknik ini dibuat dengan menorehkan pensil atau spidol, tinta juga bisa, berupa garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang atau gradasi. Jadi arsir ini cuma berhenti di arsiran saja, misalkan kita menggunakan arsiran miring. Nah, ketika kita sudah full mengarsirnya, nah itu sudah selesai, itu namanya teknik arsir. Nah, teknik arsir ini dilanjutkan lagi dengan teknik dusel. Tapi kalau misalkan mau menggunakan teknik arsir saja, tidak di finishing dengan teknik dusel, itu boleh saja. Nah, teknik dusel ini merupakan kelanjutan dari si arsir tadi. Kalau arsir tadi sudah diarsir, misalkan arsir miring gitu ya. Kalau sudah jadi di dusel. Dusel itu apa? Dusel itu menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal tipis yang menyatu gitu, ngeblend gitu ya bahasanya. Jadi dusel ini bisa digunakan dengan kita menggunakan jari kita secara langsung ataupun menggunakan bahan yang lainnya, misalkan menggunakan tisu, menggunakan cotton bud, atau bahkan alat dusel. Jadi alat dusel itu juga ada sendiri ya, tapi dia biasanya dibuat dari kertas yang digulung-gulung. Contohnya seperti ini. Ini adalah alat dusel namanya, tapi dia ukurannya yang sangat kecil sekali. Ada dusel juga, alat dusel yang sebesar spidol. Jadi nanti dia juga bisa digunakan untuk menggosok gitu. Oke, selanjutnya kita ada teknik dalam seni grafis. Tadi sudah membicarakan mengenai menggambar, melukis, sekarang ada teknik grafis. Nah, teknik grafis yang pertama ada teknik cetak tinggi atau relief print. Itu merupakan seni grafis yang memanfaatkan ketinggian dari sebuah media untuk mencetak. Contohnya misalkan stempel gitu ya. Stempel itu kalau kalian capkan di kertas kan meninggalkan jejak, misalkan jejak logo atau apa. Nah, itu yang tertinggal itu adalah bagian yang tinggi. Begitu juga di teknik dalam seni grafis ini ya, menggunakan sisa-sisa dari hardboard yang sudah dicukil. Nah, sisa yang tinggi itu diberi cat kemudian ditempel pada kertas. Oke, yang kedua ada teknik cetak saring atau silk screen printing. Nah, screen printing ini juga salah satu teknik seni grafis di mana pembuatannya dilakukan dengan cetakan dari bahan screen atau layar kain yang dilapisi dengan bahan yang peka terhadap cahaya. Jadi dia memanfaatkan screen tadi kemudian diberi cat gitu ya, nanti hasil yang tembusnya yang sudah digambar itu akan ada pada kertas atau misalkan digunakan untuk kaos juga bisa. Oke, jadi itu tadi Ibu sudah menyampaikan mengenai alat, bahan, dan juga teknik dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Di luar contoh yang Ibu berikan, sebenarnya ada banyak juga, tapi nanti kalian coba pelajari secara mandiri. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini itu apa? Apa gunanya kita belajar teknik? Jadi, teknik yang kita pelajari, alat, media, dan bahan yang kita pelajari itu dapat membantu kita dan mempermudah kita untuk berkarya dan juga belajar.
Berbagai teknik memberi banyak pilihan pada kita untuk menciptakan karya-karya dengan berbagai macam cara. Oke, jadi tadi kita sudah bicara media dalam berkarya seni rupa. Tapi itu kan sifatnya teknikal. Misalkan tadi seperti yang Ibu katakan di awal, kok kalian mau eksplor sendiri, mau memadupadankan sendiri, atau kalian punya ide baru, mungkin itu boleh saja. Kalian tidak harus mengikuti secara paten ya teknik-teknik yang Ibu sampaikan tadi. Misalkan kalian punya teknik arsiran, oh katanya tadi teknik dusel itu lanjutan dari arsiran, berarti saya harus mendusel semua karya saya nih. Nggak harus kayak gitu. Misalkan kalian puas dengan karya arsiran, itu juga boleh saja, arsir saja, itu sah-sah saja. Bahkan tadi kan ada yang pointillis, titik saja, itu boleh sekali seperti itu. Oke, nah untuk pertemuan hari ini, karena Ibu sampaikannya melalui video yang sudah di-record ya, mungkin kalian bisa meninggalkan komentar atau bertanya di video ini di kolom komentar. Nanti teman-temannya lain bisa menjawab pertanyaan dari temannya. Nah, keaktifan kalian dalam berkomentar nanti Ibu jadikan sebagai presensi. Bukti presensi Ibu input berdasarkan keaktifan kalian dalam merespon materi hari ini. Entah itu berupa pertanyaan, kemudian menjawab pertanyaan dari temannya di komentar, ataupun sanggahan saran lain terhadap materi yang Ibu berikan. Untuk itu kalian silahkan melakukan apa yang Ibu perintahkan tadi agar Ibu bisa menginput presensi sesuai dengan keaktifan kalian. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan nanti selanjutnya kalian lanjutkan juga menonton video tentang penugasan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.